Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, saya Julian Syaputra Pratama, NIM 211200076, Program Studi Ilmu Keperawatan di Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Health Belief Model atau disebut dengan teori kepercayaan kesehatan. Arti dari HBM atau Health Belief Model adalah suatu teori yang menjelaskan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. HBM ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1950-an oleh ahli-ahli psikologi sosial. Nah, HBM adalah perilaku yang pencegahan pada individu merupakan bentuk perilaku sehat. Hal ini bergantung pada dua penilaian, yaitu perceived direct, perceived synchronous, perceived susceptibility, sus to action, dan perceived benefits dan barriers. Nah, HBM ini juga digunakan untuk memprediksi perilaku pencegahan dalam bentuk perilaku sehat dan juga merupakan respon perilaku terhadap pengobatan yang akan dilakukan. Berdasarkan teori HBM ini, maka ada beberapa pertimbangan yang dapat menentukan perubahan perilaku kesehatan seseorang. Di antaranya perceived susceptibility, yang berarti anggapan akan adanya ancaman penyakit yang bisa menimpa seseorang. Maksudnya ada anggapan yang bisa mengancam penyakit di dalam tubuh seseorang atau yang menimpa dirinya seseorang. Perceived severity yaitu pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu ancaman. Apabila makin serius suatu ancaman penyakit, maka makin kuat dorongan seseorang untuk bertindak menghindarinya. Perceived benefits yaitu pertimbangan keuntungan yang selalu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil suatu tindakan. Jika tindakan atau perubahan perilaku yang dianjurkan dipandang menguntungkan, maka seseorang cenderung akan bertindak atau berubah perilakunya. Sedangkan perceived barriers merupakan pertimbangan hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mengambil suatu tindakan atau perubahan perilaku. Selain 4 persepsi, HBM juga menunjukkan bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh isyarat untuk bertindak atau choose to action. Isyarat untuk bertindak adalah peristiwa, orang, atau hal-hal yang menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka. Pada tahun 1988, self-inquiry ditambah keempat keyakinan asli dari HBM adalah keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang pada umumnya tidak mencoba melakukan sesuatu yang baru kecuali mereka berpikir mereka dapat melakukannya. Jika seseorang percaya perilaku bahwa dirasakan tetapi tidak berpikir bahwa ia mampu melakukannya, hambatan yang dirasakan kemudian itu tidak akan dicoba. Nah, kita harus bertindak untuk bisa menghindari dan mengendalikan penyakit bila kita bisa berpikir bahwa manusia itu kondisi yang rentan. Terus sakit memiliki konsekuensi serius. Suatu tindakan dapat mengurangi kerentanan dan keseriusan. Dan tindakan akan sebanding dengan manfaatnya. Dan ada beberapa komponen HBM. Yang pertama itu kerentanan, susceptibility atau persepsi individu terhadap risiko yang mengalami sakit. Yang kedua, keparahan atau disebut dengan severity, persepsi individu dari bertambah parahnya sakit bila tidak segera ditangani. Maksudnya persepsi individu dia yang bertambah, sakitnya yang bertambah, maka kalau tidak ditangani maka lebih parah penyakitnya. Dan ada kombinasinya ancaman dari kondisi kesehatan
dan manfaatnya tidak akan memiliki manfaat ketika adanya hambatan dalam bertindak untuk memperbaiki kesehatan. Nah, di sini ada modifying factor. Maksud dari modifying factor atau dalam bahasa Indonesia-nya itu atau faktor pengubah. Nah, di sini ada faktor pengubah perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi ini seperti ras, suku, umur dan perkawinan serta status sosial ekonomi. Maksudnya, faktor yang mengubah perilaku seseorang itu tergantung dari ras dia, suku yang kita bawa itu kan mempengaruhi perilaku masyarakat dan perilaku kesehatan kita juga gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan selebihnya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan mohon di subscribe dan like dan komen juga. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.